Warga Kabupaten Magelang yang bekerja sebagai pegawai BPS di Halmahera Timur tewas dibunuh rekan kerjanya gara-gara kalah judi online. Lewat gerakan pangan murah, 30 ton beras SPHP disalurkan per kecamatan di Kota Semarang. Unik, 7 nama Presiden Republik Indonesia dijadikan nama gang di Kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, keluarga dan sahabat karya Listianti Pertiwi atau akrab disapa Tiwi yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tidak menyangka jika Tiwi menjadi korban pembunuhan gara-gara pelaku pembunuhan kalah judi online. Keluarga sempat mengira jika Tiwi meninggal akibat kelelahan karena kerap lembur bekerja. Suasana duka masih menyelimuti orang tua Tiwi yang berada di Gedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Anak pertama pasangan Karyanto dan Listia Wardani yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, pintar dan ramah tersebut menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya di Halmahera Timur. Hal tersebut membuat orang tua Tiwi terpukul. Sebagai anak pertama, Tiwi merupakan kebanggaan keluarganya. Meski merantau jauh, saat Lebaran Tiwi menyempatkan diri untuk pulang berkumpul bersama keluarga. Dia itu orangnya fighter, pekerja keras. Ya. Baru saya mendengar bahwa itu anak saya nggak adanya karena ada eksekusi di tanggal 4 itu. Karena tanggal 1 kami mengasumsikan bahwa dia kecapean kerja, karena dengan kebiasaan kalau dia kerja tengah malam telepon kepada keluarga, pada istri saya itu kok belum pulang jam segini ya. Kalau sini jam 11 malam, jam 1 malam ya. Nah, itu asumsi kami. Peristiwa pembunuhan karya Listianti Pertiwi terjadi ketika pelaku Aditya Hanafi kehabisan uang 130 juta rupiah dalam semalam. Gara-gara kalah judi online dan bingung karena sudah mendekati hari pernikahan dan tidak punya uang. Pelaku berusaha meminjam uang 30 juta rupiah dan ditolak oleh Tiwi. Keluarga Tiwi berharap agar pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Sejumlah korban luka yang dirawat di RSUD Dr. Suwondo akibat aksi unjuk rasa menuntut lengsernya Bupati Pati, Jawa Tengah mulai membaik. Salah satu korban kericuhan unjuk rasa, Lili Yuliantoro, membagikan cerita bahwa ia terkepung tembakan gas air mata. Korban yang dirawat umumnya mengalami sesak napas dan kepala pusing akibat tembakan gas air mata. Salah satu korban menceritakan detik-detik dirinya mengalami gangguan napas usai terkena beberapa tembakan gas air mata saat berupaya menyelamatkan seorang anak. Akibat peristiwa tersebut, korban sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kena gas air mata, saya kasih tembakan kedua di dekat saya itu langsung asap membumbung tinggi, terus saya dikelilingi asap, bas itu nggak tahu, cuma kerasa pipi itu kebentur. Yang penting prinsip saya kan warga selamat dulu lah. Dari ke-6 korban yang dirawat, 5 diantaranya merupakan pengunjuk rasa, sementara 1 korban berasal dari aparat kepolisian. Mega Nanda, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.
Sementara itu, Saudara, desakan masyarakat soal pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, pihaknya menyerahkan kasus tersebut pada Pansus Angket DPRD Kabupaten Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan ia menghargai hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun pemakzulan memiliki aturan. Sekarang yang sudah berlaku adalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD yang lagi berproses. Kita doakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita tunggu aja pelaksanaannya. Tapi prinsip kita dari provinsi melakukan pantauan koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif. Okay? Sementara itu, pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini mengatakan, proses pemakzulan atau pemberhentian Bupati Pati Sudewo akan memakan waktu yang lama karena kepala daerah merupakan posisi politik. Pemakzulan kepala daerah sifatnya politis karena prosesnya harus dimulai dari usulan DPRD. Lalu DPRD akan mengajukan pemeriksaan pengujian perkara ke Mahkamah Agung untuk bisa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Tetapi ketika kemudian DPRD merespon dan lalu menggelar pansus, itu sudah tepat karena saluran yang paling tepat sebagaimana juga ditentukan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang keterlibatan DPRD daerah melalui pansus. Pansus nanti tugasnya adalah membuktikan apakah bupati ini melakukan pelanggaran atau tidak. Bola ada di DPRD. Sejauh mana mereka pansus ini akan mampu membuktikan atau enggak. Lalu kemudian dimajukan ke MA dan seterusnya. Jadi butuh waktu yang cukup lama sebenarnya, tidak bisa ujuk-ujuk ya. Dan dalam konsep removal from office ini ya, pemakzulan seperti ini itu banyak juga terjadi di negara lain gitu ya, apalagi di Jawa Tengah sendiri tadi yang saya sudah sebut. Seperti diketahui, polemik kebijakan Bupati Sudewo menjadi isu besar yang melibatkan pemerintah pusat. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah. Lewat gerakan pangan murah 30 ton beras SPHP disalurkan ke warga. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan biji kakao atau biji coklat fiktif oleh PT Pagilaran senilai 7 miliar rupiah pada tahun 2019. Tersangka yakni HU, seorang dosen sekaligus Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Yogyakarta. HU ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati Jawa Tengah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kakao fiktif senilai 7 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Lukas Alexander Sinuraya mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan fiktif biji kakao bermula dari pengembangan usaha dan inkubasi UGM Yogyakarta dengan PT Pagilaran untuk kakao, teaching, dan learning industri. Diketahui PT Pagilaran adalah perusahaan milik UGM sebagai pengelola pabrik dan perkebunan teh yang berlokasi di Kabupaten Batang. PT Pagilaran mengajukan pencairan atas kontrak pengadaan biji kakao ke UGM dengan menggunakan dokumen yang tidak benar. Jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penetapan tersangka terhadap HU, yaitu seseorang yang menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan biji kakao antara Pengembangan Usaha Inkubasi PUI Universitas Gadjah Mada dengan PT Pagilaran untuk Kakoa Teaching dan Learning Industry atau CTLI pada tahun 2019. Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tersangka HU ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Semarang. Dalam perkara ini, Kejaksaan juga sudah menetapkan RG selaku mantan Direktur Utama PT Pagilaran.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pengamanan oleh personil TNI di perkantoran jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai diberlakukan. Pengamanan ini merupakan bentuk solidaritas dan sinergi Kejaksaan dan TNI dalam mendukung penegakan hukum yang lebih independen. Kesiapan penjagaan di perkantoran jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan gelar apel kesiapan yang diikuti personel TNI dari Kodam 4 Diponegoro dan pegawai kejaksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kota Semarang. Apel kesiapan pengamanan dipimpin langsung Pangdam 4 Diponegoro didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hendro Dewanto menegaskan pengamanan kantor di jajaran Kejaksaan Tinggi ini merupakan bentuk solidaritas dan sinergi antara TNI dan Kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih independen. Pihaknya membuka lebar kehadiran personel TNI yang akan memberi pengamanan untuk kelancaran tugas kejaksaan. Secara prinsip, sinergitas dan koordinasi dengan antara nasional Indonesia dan kejaksaan semangatnya tinggi. Jadi, secara khusus untuk meningkatkan pelayanan publik kejaksaan dan tidak dibumbui kata-kata yang sifatnya arogan dan akan dinilai oleh masyarakat. Sementara itu, Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Akhirudin Darojat menegaskan terkait jumlah personel yang diturunkan untuk pengamanan tergantung dari kebutuhan pihak kejaksaan. Pihaknya siap untuk membantu memberikan rasa aman di lingkungan kejaksaan. Masing-masing kejaksaan negeri akan berkoordinasi dengan TNI. Apabila ada hal-hal yang membutuhkan terkait pengamanan, kita akan siap. Jumlahnya relatif tergantung situasi dan kondisi. Untuk memantapkan sinergitas, usai gelar apel kedua instansi kejaksaan dan Kodam 4 Diponegoro melakukan MOU terkait pengamanan tersebut. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sebanyak 30 ton beras SPHP disalurkan per kecamatan dan serentak dilakukan di 17 titik di 16 kecamatan di Kota Semarang melalui gerakan pangan murah yang digelar Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang. Di kantor Kecamatan Banyumanik, warga berbondong-bondong datang untuk belanja beras yang dijual di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp11.000 per kilogram atau Rp55.000 per pak. Kebutuhan pokok lainnya juga dijual di bawah HET, seperti minyak goreng Rp15.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per liter, tepung terigu Rp9.000 per kilogram, dan telur ayam Rp20.000 per kilogram. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi langkah Polri dalam membantu mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat. 30 ton beras ini diberi dengan harga hanya 11.000. Hah? 11.000. Oh, 11.000 malah berarti di bawah harga HET ya. Luar biasa, ini pada borong. Nggak hanya beras nih, ada telur, minyak, tepung terigu, terus gula. Wah, terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Wakar, terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Berkah buat masyarakat Kota Semarang. Di awal-awal kami menargetkan per polsek menyalurkan beras SPHP itu 10 ton per hari. Kemudian setelah kick-off ini kami tingkatkan targetnya menjadi 15 ton per hari. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sudah hampir 100 ton beras yang kami salurkan yang didistribusikan di tempat Bulog yang kita sebar di 17 titik di wilayah hukum polsek-polsek jajaran di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Sementara itu, warga yang datang pun nampak senang bisa membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga murah.
masyarakat yang kecil ya merasa terbantu sekali ya, ada beras murah, sembako murah gitu ya, akan terbantu lah ya. Beras saya sudah habis di rumah, ini sekarang saya mau beli beras murah. Dapat harga berapa Ibu ini? Satunya 55 gitu aja ya. Oke. Perum Bulog bersama Polri menggelar gerakan pangan murah beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di satuan Polri seluruh Indonesia. Pelaksanaan gerakan pangan murah beras SPHP oleh Polri merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. Program ini akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Unik, 7 nama Presiden Indonesia dijadikan nama gang di Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gisel Lutfia. Ada yang unik pada sebuah kampung di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sejumlah gang di Kampung Puntan, Kelurahan Gunung Pati, Kota Semarang ini diberi nama 7 Presiden Republik Indonesia. Jika umumnya jalan atau gang di pedesaan diberi nama tokoh pewayangan, buah atau angka, namun berbeda dengan kampung yang ada di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Di Kampung Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang ini, sejumlah gangnya diberi nama mantan Presiden Republik Indonesia. Pemberian nama mantan presiden ini merupakan ide dari salah satu pemuda setempat bernama Adit Krismianto. Pemberian nama sejumlah gang dengan nama para tokoh negara ini sudah dilakukan sejak 2018. Tujuan pemberian nama para mantan Presiden Republik Indonesia ini sebagai bentuk apresiasi karena mereka adalah tokoh-tokoh terbaik yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara. Selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak, agar mengetahui sejarah Presiden Republik Indonesia pertama sampai terakhir. Ide awal itu karena inisiatifnya perhitungan gangnya. Pertama kita menghitung gang. Ternyata kebetulan gang itu sesuai dengan jumlah presiden saat itu sampai ke Pak Jokowi ada 7 gang. Kemudian kita buatlah nama-nama gang itu sesuai dengan presiden dan kita urutkan dari yang pertama Pak Soekarno sampai ke Pak Jokowi sesuai dengan urutan jalannya juga. Sementara tokoh masyarakat setempat bernama Waimin mengungkapkan, warga setempat menilai semua mantan presiden baik dan berjasa bagi negara sehingga mendapat dukungan dari seluruh warga. Perbedaan pilihan selama Pilpres yang lalu juga tidak mempengaruhi keguyupan warga setempat. Kita itu kemudian meyakini betul mereka terbaik semuanya untuk negeri ini. Nggak ada masalah. Yang dapat nama Jokowi, SBY, Gus Dur, semuanya nggak masalah. Berarti rukun aja Pak? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita guyup rukun dalam konteks ini. Dari apapun pilihan politik atau presiden mereka di masa lalu ya, tetap rukun ya Pak? Tetap rukun. Ya. Dan memang yang di bulan Puntan itu guyup rukunnya. Jadi mereka kompak bagaimana menjadikan Puntan yang terbaik untuk Gunung Pati, insya Allah. Kedepan, warga akan menambah nama gang Presiden Prabowo Subianto serta mengabadikan nama seluruh mantan Presiden Republik Indonesia itu pada sebuah gapura agar lebih awet dan mudah dihafalkan oleh anak-anak. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, seorang yang berprofesi sebagai pangkas rambut di Semarang, Jawa Tengah, berhasil mengubah wajah gang di kampung menjadi penuh warna.
Hanya seorang diri ia membuat mural tembok dengan panjang sekitar 300 meter. Adalah Supriyono yang mengaku sejak kecil gemar melukis, namun baru setahun terakhir warga Pindrikan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah ini mulai mengaplikasikan hobinya melukis di tembok atau membuat mural. Awalnya, ia hanya menuangkan hobinya ini di tembok depan rumahnya. Ternyata, lukisan mural pertamanya tersebut mendapat apresiasi para tetangga yang lantas memintanya untuk membuat lukisan mural sesuai dengan keinginan masing-masing tetangga. Kini, sudah ada puluhan mural karyanya yang terpampang pada tembok sepanjang gang sempit kampung di kampungnya, yaitu Gang Abimanyu, Kelurahan Pindrikan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mural karyanya ini tak hanya fokus pada satu tema, namun beragam mulai dari pewayangan hingga aneka macam anime. Yang terbaru, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, ia membuat kepala Garuda yang dilukis pada gapura setempat. Rata-rata satu lukisan mural ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari pengerjaan. Sehari-hari lelaki berusia 58 tahun ini bekerja sebagai tukang cukur atau pangkas rambut. Supriyono mengaku sudah banyak menerima tawaran melukis mural di tempat lain, namun belum ia penuhi. Sebelum 17 Agustus itu saya sudah menyelesaikan beberapa gambar. Terus yang Agustus ini pembenahan paling ada yang minta gambar diganti, tak ganti. Gambar baru ya tak perbarui. Karena saya hobi lukis, jadi memang saya free, tidak minta bayaran sama sekali. Seluruh mural yang dilukisnya ini merupakan ekspresi menyalurkan hobi Supriyono dalam melukis, sehingga ia tidak memungut biaya sama sekali kepada para tetangganya. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, agar anak tidak kecanduan gadget, puluhan siswa diajak bermain mainan tradisional. Kegiatan yang dikemas dalam Festival Dolanan Anak ini disambut antusias oleh anak-anak yang mengaku permainan tradisional lebih seru dibandingkan gadget. Puluhan siswa SD dan SMP ini nampak antusias dan ceria saat memainkan sejumlah permainan tradisional seperti cublak-cublak suweng, karambol, sandal bakia, egrang, gasing, dakon, halma, ular tangga, layangan, hingga membuat keris dari janur kelapa. Festival Dolanan Anak yang digelar di halaman kantor Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah ini merupakan rangkaian Hari Anak Nasional Kota Semarang. Anak-anak untuk sejenak diajak lepas dari gadget untuk kembali mengenal permainan tradisional Nusantara. Kita tuh ada salah satunya adalah sehari tanpa gadget. Nah, sehari tanpa gadget itu bisa diisi apa sih? Diisi salah satunya adalah permainan tradisional. Nah, kami kerjasama dengan Kecamatan Semarang Selatan untuk mengajak anak-anak semuanya untuk di Kecamatan Semarang Selatan untuk bagaimana mereka mengenal permainan tradisional. Di Kecamatan Semarang Selatan ini sudah ada salah satu SMP, yaitu SMP 39 yang sudah mengembangkan permainan tradisional ini sebagai salah satu ekstrakurikuler. Jadi anak-anak di sana sudah sangat terbiasa untuk kemudian mengalihkan, bukan kemudian meniadakan gadget ya, tetapi bagaimana kemudian mereka jeda dari gadget itu dengan bermain tradisional. Nah, harapannya Kecamatan Semarang Selatan, sekolah-sekolah yang ada di sini juga mereka juga akan mengimplementasikan hal yang sama. Permainan tradisional anak atau dolanan bocah Nusantara, sehingga anak-anak ini akan lebih paham, lebih mengetahui apa itu dolanan bocah, dan tidak hanya terjebak di dalam permainan yang saat ini sangat dinikmati oleh anak-anak, yaitu permainan HP atau gadget. Sehingga anak-anak tetap harus bisa membedakan, mendidik dirinya sendiri kapan saatnya mengenal teknologi dan kapan saatnya mempertahankan dan melestarikan budaya tradisional. Salah satu peserta dolanan, Yasser Persi, mengaku senang bisa memainkan permainan tradisional. Ia bahkan menyebut permainan tradisional lebih seru daripada bermain gadget. Ikut Festival Dolanan Anak Nusantara. Terus gimana, seru nggak? Seru banget, banyak mainan di sini. Tadi mainan apa aja tadi? Di banyak, ada bola,
garam juga tadi ada, enak, bakyak, semuanya mantap, seru banget. Emang sering main kayak gini di rumah? Dulu jarang, tapi kalau misalnya ada aku mainin. Rencananya, Festival Dolanan Anak-anak akan menjadi agenda tahunan sehingga dolanan tradisional bisa kembali hidup dan mewariskan keceriaan masa lalu untuk generasi masa depan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.